Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabarmu hari ini? Baik. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi dan berdoa dulu. Silakan berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan Rehan untuk kita bawa dong doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami akan mau belajar. Tuhan Yesus bimbing kami supaya kami bisa menerima pelajaran ini dengan baik dan benar. Berkati Ibu Guru supaya menerangkan ini dengan jelas supaya kami bisa paham. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan dulu kembali. Baik. Di suatu siang hari, seorang anak laki-laki pulang dari sekolah. Dia lewat dari emperan toko. Silakan buka dulu ya. Nah. Kemudian dia melihat seorang bapak tua tertidur di emperan toko dalam keadaan sakit. Kemudian dia berkata dalam hatinya, aduh, kasihan sekali bapak tua ini. Nah, kemudian sambil lagi dia berlalu berjalan. Tak lama lagi kemudian dia melihat lagi seorang ibu tua menggeret gerobak. Biasa ya di kota besar ada pemulungnya. Tahu pemulung? Tahu. Ngapain itu pemulung? Iya, mengumpulkan barang-barang rongsokannya. Nah, gerobaknya itu berat. Kemudian dia tarik sampai kemana dia mendapatkan barang rongsokan. Dalam hatinya, aduh kasihan sekali nenek ini. Sudah tua dia bekerja lagi, berat lagi yang diangkatnya. Nah, kemudian dia berlalu lagi. Tuhan, dalam hatinya, Tuhan mengapa tidak menolong nenek tadi ya, bapak tua tadi ya. Kemudian anak tadi pergi lagi jalan mau menuju rumahnya. Di dekat persimpangan rumahnya, dia lihat lagi seorang anak kecil duduk sedang mengais-ngais sampah. Mana tahu ada makanan yang masih bagus yang untuk dia makan. Dia korek-korek, dia cari-cari. Betapa sedihnya dia melihat itu. Aduh, anak ini kasihan sekali mengorek-ngorek makanan. Nah, dia dalam hati, Tuhan mengapa tidak tolong mereka. Kemudian dia sampailah di rumahnya. Dia berkata kepada ibunya, dia ceritakan, mengapa ya mama, kenapa Tuhan tidak menolong kakek yang ada di emperan itu, nenek-nenek yang mengangkat beban yang berat, dan anak-anak yang mengais mencari makanan yang masih bisa untuk dimakan. Kemudian mamanya menasehati dia. Mamanya menjelaskan kepadanya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap menolong. Dengan cara apa? Dengan cara kita manusia yang ada bersama dengan sesama kita. Kita yang patut menolong orang yang kekurangan, orang yang kelaparan. Nah, pernah nggak kamu menolong sesamamu? Pernah. Terima kasih, bagus. Baik, minggu kemarin siapa yang pergi ke sekolah minggu? Iya, ya bagus. Kalau pergi ke sekolah minggu, ada nggak kamu lihat temanmu hanya datang mengganggu-ganggu, ribut, sehingga situasi ibadah itu tidak baik?
Ada. Itu tidak boleh dilakukannya. Kamu harus memberikan contoh yang baik supaya ibadah yang kamu lakukan di setiap hari sekolah minggu dapat menjadi pedoman hidupmu, menjadi tuntunan hidupmu sehingga kamu sampai besarnya nanti akan melakukan ibadah yang benar. Ya. Baik, materi pelajaran kita hari ini tentang ibadah yang sejati. Apa? Ibadah yang sejati. Sekali lagi, apa? Ibadah yang sejati. Baik. Ya, ibadah yang sejati. Tetapi kita juga harus, sebelum kita memasuki pelajaran tentang ibadah yang sejati, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita, satu, anak-anakku melaksanakan ibadah yang berkenan kepada Allah dengan benar. Kedua, anak-anakku dapat menunjukkan sikap ibadah yang berkenan kepada Allah dengan benar. Ketiga, melalui diskusi kelompok, anak-anakku dapat menjelaskan arti ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dengan benar. Kemudian keempat, melalui diskusi kelompok, anak-anakku dapat menyebutkan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar sesuai dengan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Dan yang kelima, kamu dapat menentukan hidup adalah kesempatan sebagai tekad melayani, sebagai wujud melaksanakan ibadah yang sesungguhnya. Ya, itulah materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita. Baik. Perhatikan di depan, di layar ini. Inilah pelajaran kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Sekarang ibu akan membagikan kelompok 1, kelompok 2. Ya, baik. Kelompok 1, ibu akan membagikan lembar kerja kamu. Begitu juga kelompok 2. Sekarang sudah dapat semua? Silahkan kamu baca. Silahkan kamu baca. Sambil kalian membaca, ibu mengabsen kalian ya.
membacanya? Sudah. Ya. Kembali lagi kalian lihat ke depannya. Judul materi kita adalah ibadah yang sejati. Ya. Ibadah yang sejati. Kalian sudah tadi membaca materi yang Ibu kasih, lembaran kerja kamu masing-masing. Ya. Ibadah yang sejati, tetapi dalam kenyataannya, apakah kita manusia sudah melakukan ibadah yang benar, ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Apakah kita melaksanakan ibadah yang berkenan kepada Allah? Itu kita harus tahu ya. Nah, bagaimana sikap yang berkenan kepada Allah? Pasti sikapnya sikap yang benar ya, yang berkenan kepada Allah ya. Ya. Kemudian ini menjadi tugas kamu menjelaskan, berdiskusi kelompok, menjelaskan arti ibadah yang sejati. Kemudian kamu juga berdiskusi menguraikan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kamu nanti dapat menuliskan pesan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, ya Kak? Ya. Sekarang kamu lihat di layar di depan, ibadah di gereja adalah ibadah yang sejati. Dalam gambar ini apa yang kamu lihat? Ibadah. Orang-orang beribadah? Iya, beribadah. Nah, lihat. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga sangat-sangat khusyuk ya, ataupun sangat intim dengan Tuhan ya. Kemudian di dalam kita tadi beribadah, ini juga ada ibadah di dalam keluarga. Ya, ibadah itu banyak contoh-contohnya ya. Ibadah di gereja, ibadah di dalam keluarga, ibadah di dalam perkumpulan ya. Misalnya di dalam keluarga besar ya, kelompok-kelompok di dalam gereja ya. Nah, ini ibadah di mana? Di dalam keluarga. Pernah nggak kamu di dalam keluargamu melakukan ibadah seperti begini? Nah, bagus ya. Ya. Selain kita beribadah, berdoa, bernyanyi, tetapi kita juga harus melakukan, bertindak. Nah, contoh-contoh bertindak. Nah, ini contoh apa ini? Menolong sesama. Ini melakukan ya, melakukan seperti anak laki-laki tadi itu. Nah, dia merasa bahwa itu tugasnya Tuhan, padahal itu adalah tugas kita sesama manusia untuk saling menolong. Nah, ini apa yang dilakukan anak laki-laki ini? Iya, menolong temannya yang sedang. Iya. Kemudian apa yang kamu lihat pada gambar ini? Iya. Perempuan ini, ibu tua ini memberikan persembahannya kepada Tuhan. Ya. Kemudian apa yang kamu lihat ini? Ya, ini yang melakukan ya. Perempuan ini memberikan apa? Memberikan uang. Ya. Kita menolong sesama itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang. Nah, dan apalagi satu lagi, perhatian itu juga sangat menolong sesama kita. Kalau teman kita berkedukaan, kita harus tertawa. Tidak, pasti kita bilang sabar ya teman. Nah, itu suatu dukungan, menolong dia untuk dia tidak bersedih. Ya, ini satu contoh ya. Contoh-contoh kita menolong sesama. Ya, ada juga contoh-contoh yang keliru, yang salah. Nah, pergi berziarah ke kuburan. Memang
kalau kita berziarah ke kuburan keluarga kita itu tidak salah. Tidak ada yang salah ya. Tetapi yang salahnya itu kita memberikan yang aneh-aneh. Memberikan di situ lilin, lampu-lampu, kemudian memberikan di situ baju. Nah, itu kan aneh toh? Apakah dia bisa hidup lagi? Tidak. Ini adalah ibadah yang contoh ibadah yang keliru. Kemudian, nah, orang yang tidak segenap hati untuk memuliakan nama Tuhan, hari Minggu digunakan untuk jalan-jalan. Itu benar apa tidak? Melakukan ibadah yang benar apa tidak? Ini contoh-contoh yang dilakukan manusia ya. Nah, ini banyak yang terjadi. Nah, makanya hal-hal yang tidak baik tidak perlu diikuti ya. Nah, kita melakukan ibadah yang benar, Pak. Kalau hari Minggu kita beribadah dulu. Nanti kan ada waktunya untuk liburan ya. Oke. Kemudian mencari keuntungan sendiri. Ya. Segala sesuatunya dia hanya mau mencari keuntungan. Baik, kamu sudah melihat tadi contoh-contoh ibadah. Di mana orang melakukan ibadah. Kemudian bagaimana orang bertindak, berbuat dalam ibadah. Sekarang kerjakan tugasmu. Silakan berdiskusi kelompok. Silakan mengerjakan diskusi bersama teman-temanmu. Ya. Kamu mencari arti ibadah yang sejati. Kemudian menguraikan contoh-contoh ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ya. Membacakan, dia yang menulisnya. Kalau silakan. Kamu boleh membacakannya, memberikan harapannya.
tahu jawabannya, Pak tulis di sini, baru nanti kau kasihkan sama ketuamu ya. Begitu juga kamu juga. Kalau tahu pertanyaannya, taruh di sini. Kamu juga begitu. Ya, begitu. Ya. Ya. Yang penting kamu bisa baca ya, nak? Bisa bentuk. Memasukkan dari temanmu. Jangan begitu. Ya, sama saja, bisa. Persembah ini kan, bukan kan. Ya. Ya, dibantu temannya. Sesuai dengan pertanyaannya ya, sampai ayat berapa ya? Ada berapa disuruh di situ? Tidak, itu sudah betul. Lihat, itu kan ada bacaan, contoh bacaannya ada di situ.
Ya, betul. Temanmu sudah dapat jawabannya. Temanmu sudah dapat itu jawabannya. Itu jawabannya. Baca. Dia yang bacakan kalau sudah dapat. Ini saja. Ini. Ya, kembali dari situ. Kalau apa bisa dibaca teman kalau itu supaya jelas bacanya ya. Baik, sudah selesai? Sudah. Kembali ke tempatnya masing-masing ya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang waktunya kamu membacakan hasil diskusi kamu. Nah, yang membacakan adalah ketua kelompok masing-masing. Sekarang kelompok satu mana? Nah, silakan baca dengan suara yang kuat dan jangan buru-buru ya nak ya. Yang lain kita mendengarkan teman kita kelompok satu untuk membacakannya. Silakan. Nomor 1. Apa arti ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Nomor 2. Tulislah 3 contoh ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Mengekang lidah. 2. Menolong sesama kita. 3. Memaafkan sesama. Nomor 3. Perhatikan gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan oleh seorang janda miskin itu? Memberi persembahan dengan seluruh nafkahnya. Nomor 4. Ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus yang tertulis di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Nomor 5. Contoh ibadah yang murni atau ibadah yang benar harus tercermin dalam tingkah laku. Tulislah 2 contoh perbuatan ibadah yang tertulis dalam Yakobus ayat 26 sampai 27. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan mengekang lidah. Baik. Terima kasih untuk kelompok satu. Tepuk tangannya untuk kelompok satu. Ya. Kelompok dua. Ada nggak kamu memberikan masukan kepada temanmu kelompok satu tentang cara menjawab mereka ataupun kurang lengkap? Udah lengkap. Oke, baik, tidak apa-apa. Sekarang kelompok dua, ketua kelompoknya berdiri, kelompok yang lain kita dengar ya, Dak, hasil diskusi mereka. Silakan kelompok dua. 1. Apa arti ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan dan juga mengartikan sebagai ibadah yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. 2. Tulislah 3 contoh ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Rajin beribadah. 2. Menolong sesama. 3. Menghibur teman yang sedang kedukaan. 3. Perhatikan gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan oleh janda miskin itu? Janda ini mempersembahkan seluruh nafkahnya kepada Tuhan. 4. Ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allahku, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. 5. Ibadah yang murni atau ibadah yang benar harus tercermin dalam
tingkah laku. Tulislah 2 contoh perbuatan ibadah yang tertulis dalam Yakobus 1:26-27. Mengekang lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 1. Adakah masukan untuk kelompok 2? Kalau ada silakan, kalau tidak. Baik. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Baik, ini hanya melihat pertanyaannya. Ya, kelompok 1, pertanyaannya tadi itu pertanyaannya di soal nomor 2. Tulislah 3 contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ditanya dalam Yakobus 1 ayat 26. Kalian tadi ada mengekang lidah, toh? Itu kan untuk jawaban nomor berapa? Nomor 5. Sedangkan kelompok 2 sudah benar cara menjawabnya. Ya, sudah mengerti? Nah, jadi perlu perbaikan ya, bahwa ini kan banyak tadi. Tadi kelompok 2 apa tadi jawabannya? Soal nomor 2 tadi? Rajin beribadah, menolong sesama. Ya, menolong sesama, menghibur teman yang sedang kedukaan. Nah, itu kan dalam kehidupan sehari-hari memang toh, tapi karena pertanyaannya di nomor 5 baru dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Itu baru mengekang lidah, mengunjungi janda-janda, ya toh? Menolong yatim piatu. Intinya kamu harus mengerti, ya. Apa arti ibadah yang berkenan kepada Allah? Dalam sikapmu, bagaimana sikapmu beribadah di gereja, tidak mengganggu teman. Nah, pikiran hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Kemudian kita harus bertindak, melakukan, jangan hanya diam saja. Kita harus menolong sesama, membantu sesama. Iya toh? Iya. Ya. Jadi sudah paham materi pelajaran kita pagi hari ini? Tentang apa? Ibadah yang sejati. Secara umumnya apa arti ibadah yang sejati? Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang murni. Nah, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Baik anak-anakku, kita sudah selesai belajar. Kamu sudah mengerti, memahami, dan mengetahui contoh-contoh ibadah yang benar ya. Nah, mau melakukannya? Ya, baik. Secara Ibu akan memberikan evaluasi kepada kamu, tetapi evaluasinya secara lisan. Dengarkan baik-baik. Tindakan nyata yang dapat kamu lakukan kepada sesama mewujudkan ibadah yang sejati. Contohnya, kamu apa nih Pandri? Mengunjungi teman yang sedang berdukaan. Kamu apa nak? Rajin beribadah. Kamu apa? Kamu apa nak? Membantu kok. Kamu Membantu itu keluarga. membantu keluarga. Kamu apa? Diana? Membantu mengajar. Kamu apa? Cipora? Kamu apa nak? Ya, tidak berbicara kotor. Kamu apa nak? Memaafkan sesama. Memaafkan sesama. Kamu apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang sedang kesusahan dan memberi persembahan. Oh, bagus. Semuanya bagus jawabannya. Kamu sudah mengetahui tindakan yang harus kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, jadi dilakukan ya nak ya? Nah, oke. Selanjutnya kita sudah memasuki terakhir pelajaran kita. Ibu akan membagikan tugas kamu untuk kamu di rumah. Tugas kamu di rumah. Ya.
melayani sesama sebagai wujud melaksanakan ibadah yang sesungguhnya, kamu dapat menuliskan pesan lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya toh? Hidup ini adalah kesempatan. Kamu nyanyikan di dalam hati kamu dan kamu tuliskan apa pesan dari lagu itu. Bukan ditulis semua ya anak-anak, pesan kata-katanya saja. Di dalam dari lagu hidup ini adalah kesempatan. Bisa? Ya, itulah tugas kamu yang akan kamu kerjakan di rumah. Minggu depan pertemuan berikutnya kita akan bertemu, ibu akan memeriksa hasil tugas kamu. Nah, di situ kita akan memulai pelajaran materi baru, tapi ibu akan memeriksa hasil tugas kamu ya. Baik anak-anakku, baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Kita akan menutup pertemuan kita pagi hari ini. Untuk itu kita mau bernyanyi dan berdoa lagi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nikmati lagu itu ya. Dan nanti kamu tugas untuk menulisnya ya di rumah ya. Ya, silakan berdiri lagi. Hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dari sepanjang pagi hingga menjelang siang ini, kami sudah selesai di dalam proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang sudah menerima pelajaran, sehingga apa yang Hamba sampaikan dapat tersimpan di dalam hati pikiran mereka, dan dapat mereka lakukan, bahwa mereka harus melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan-Mu. Selanjutnya Tuhan, kami akan meneruskan semua aktivitas kami di hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menyertai memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.